Salam, kita berdoa. Damai sejahtera yang senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Firman Tuhan buat kita di minggu hari ini, Minggu Advent kedua, terambil dari Injil Lukas pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sentral dari renungan atau khotbah di minggu hari ini sepertinya ada pada figur Yohanes Pembaptis. Tema khotbah kita adalah bertobatlah, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobat berarti mengubah sikap perilaku mental kepada hal yang lebih baik dalam nama Yesus. Itu yang dikobarkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu yang disampaikannya mulai dari Jordania sampai ke daerah lain. Dia seolah-olah mengkampanyekan, memukul genderang supaya ada perubahan pikiran, perubahan hati yang tadinya sudah tergerus oleh karena persoalan politik, persoalan yang muncul oleh karena nomenklatur yang berubah di kerajaan Romawi yang berpengaruh sampai ke Yerusalem. Kini perubahan yang tidak baik itu ditekankan, disarankan, dikhotbahi, dikritik oleh Yohanes supaya berubah kembali kepada arah yang baik. Dan tandanya mereka berubah meski mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, Raja yang kekal itu. Saudaraku yang kekasih, perlu kita pahami bahwasanya setelah Herodes Agung meninggal tahun 4 setelah Kristus, kerajaan Romawi khusus yang sampai kepada daerah Palestina yang tadinya dipimpin oleh satu orang, kini menjadi dipimpin 4 orang. Terjadi pemecahan daerah, terjadi satu sisi pengembangan dari kerajaan, menjadi dibagi 4 kerajaan, diantaranya 3 dari 4 itu anak dari Herodes Agung. Dipecah-pecah daerah itu, dibagi kuasaannya menjadi kekuasaan anak-anak dari Herodes Agung itu. Antara lain adalah Herodes Antipas yang menguasai Galilea dan Perea, Herodes Filipus yang menguasai daerah Iturea dan Trakonitis, dan Herodes Archelaus menguasai Yudea, Samaria, dan Edom. Konon menurut informasi Raja Herodes Archelaus ini
adalah raja yang paling jahat, yang kurang baik mental dan moralnya di antara mereka-mereka yang lain. Dan ada satu lagi yang dikatakan adalah raja wilayah Ibilene yang menguasai daerah Lisanias. Bapak Ibu yang kekasih, apa dampak dari nomenklatur atau perubahan daerah kekuasaan ini? Persaudaraan menjadi terpecah. Orang berebut supaya masuk menjadi penguasa, mengisi jabatan-jabatan, posisi-posisi yang dianggap empuk dan menguntungkan. Orang berlomba-lomba bersaing kurang baik, dan pada ketika itu dikatakan dalam ayat yang berikutnya bahwasanya imam juga ada dua, yang lazim ada satu, tapi ini dua imam di tengah-tengah bangsa Israel ketika itu, yakni Hanas dengan menentunya Kayafas. Keadaan ini serba membingungkan. Keadaan ini membentuk mental, membentuk relasi umat yang ada di daerah Palestina. Tadi kita katakan hal itu berpengaruh, menggerus kesatuan persaudaraan menjadi terpecah-pecah, memunculkan pemikiran yang kurang saling mendukung untuk mengacu kepada persekutuan yang baik, menjadi membuka peluang buat orang bersaing kurang kompetitif, sebaliknya bersaing dengan kurang baik dalam rangka untuk merebut posisi-posisi sentral di tengah-tengah kerajaan yang sudah dipecah menjadi 4 kerajaan yang tadinya 1 kerajaan itu. Saudaraku yang kekasih, dalam kondisi yang seperti inilah Yohanes Pembaptis persisnya menjadi terpanggil seperti nabi yang mempersiapkan jalannya untuk seorang raja, yang raja itu adalah Allah Yahweh, yang sepertinya mau menyelamatkan bangsa Israel keluar dari sebuah penderitaan, mengacu kepada penderitaan mereka dulu waktu di Babel. Mereka dimenangkan oleh Allah Yahweh. Oleh karena itu raja-raja termasuk Allah yang menjadi raja yang kekal, yang diutamakan, meski dipersiapkan jalannya untuk kembali ke Yerusalem, sehingga jalan yang berlobang perlu tutup, gunung dan bukit perlu diratakan, jalan yang berkelok-kelok untuk raja biasanya perlu diluruskan, dikonotasikan, diartikan. Allah Yahweh yang membawa mereka keluar dari Babel masuk ke Yerusalem meski memiliki jalan yang lurus, dan biasanya raja yang mau datang seperti itu meski ada kurir yang menggagasi supaya jalan untuk dia mulus tanpa ada hambatan, meski seperti di jalan tol bisa melewati daerah ke daerah dengan baik tanpa ada hambatan, termasuk keamanan dengan yang lain. Kini hal itu digantikan oleh Yesus Kristus. Kurios, raja yang diurapi, dikaitkan kepada Yesus Kristus. Namun pemahamannya bukan mau membawa keluar dari satu penjajahan seperti di Babel, mau masuk ke Yerusalem oleh karena mereka dimenangkan oleh Allah, tapi pemahamannya masuk dalam konteks pemahaman ranah spiritualitas umat manusia, yang tadinya persaudaraannya berkompetisi dan kurang baik, banyak yang clash, banyak yang tabrakan, kini yang terkait dengan hati pikiran dalam persekutuan yang seperti itu, persaudaraan yang tergerus itu oleh karena ditimbulkan persoalan ekonomi, politik dengan yang lain, kini dikampanyekan, dinubuatkan, dikhotbahi oleh Yohanes, disampaikan oleh Yohanes. Ada berita Injil yang akan datang, raja yang akan datang, yang meski meneruskan cara berpikir dan hati yang lebih lemah lembut, yang penuh dengan cinta kasih, yang meski dimulai dari persaudaraan yang baik, persaudaraan yang rukun, persaudaraan yang saling merangkul, yang mencitrakan damai yang bersumber dari Allah Tuhan yang diurapi, yakni Yesus Kristus itu. Untuk sebagian orang dikatakan bahwa Yohanes ini adalah seperti kurir
Dan Yohanes ini persis dipersepsikan seperti orang yang menggagasi, yang mempersiapkan, orang yang menjadi pelopor untuk hadirnya Yesus Kristus, membawa damai, menyentuh di hati dan pikiran, memperbaharui persaudaraan yang sudah tergerus supaya kembali rujuk berdamai, aman, nyaman, sentosa, penuh dengan kebahagiaan. Ini terkait dengan status Yohanes ketika itu. Ketika itu Yohanes memang betul-betul adalah sebagai seorang guru kesusilaan. Dia ahli di bidang etika, moral. Dia ahli di bidang segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan orang yang ada di daerah yang dilayani, mencakup semua daerah yang ada di Palestina. Saudaraku yang kekasih, oleh karena itu sangat tepat dan layak Allah memanggil Yohanes mengkampanyekan, memperbaharui moral, spiritual, etiket umat yang ada di sekitar itu yang sudah rusak oleh karena diawali persaingan akibat dari nomenklatur kerajaan yang sudah diresmikan di tengah-tengah kerajaan di daerah itu. Saudaraku yang kekasih, manakala ada yang mengalami hal yang sama di saat-saat masa Advent yang kedua ini, ada persaudaraan yang tergerus. Mungkin Bapak Ibu merasakan di tengah-tengah bangsa kita ini, persaudaraan yang mungkin terganggu, persaudaraan mungkin yang kurang beres komunikasi dengan yang lain, bahkan mungkin di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah marga kita, di tengah-tengah persekutuan, latar belakang kampung atau profesi dengan yang lain. Kini saudara dirindukan oleh firman Tuhan ini. Mari kembali perbaharui menyangkut hati dan pikiran, supaya lebih nyata bahwa di hati dan pikiran kita ada cinta kasih Allah, ada Yesus Kristus dengan Roh Kudus-Nya, sehingga nyaman, aman, lurus, tanpa ada di sana sepertinya tumpukan-tumpukan sakit hati, tumpukan-tumpukan luka, lubang-lubang luka dengan yang lain. Meski ditutup dengan cinta kasih, saling mengampuni, saling menerima. Meski memiliki perubahan itulah situasi dan keadaan yang memperbaharui itu. Saudaraku yang kekasih, biarlah firman Tuhan yang menyarankan, yang mengkhotbahkan, yang menekankan, yang menginspirasi kita, supaya kita meluruskan jalan yang bengkok, yang berliku-liku, dan meratakan tanah yang berbukit dan bergunung. Semuanya itu mengindikasikan yang mengganggu hati dan pikiran kita. Kita ratakan dalam arti membangun cinta kasih dan damai, supaya kita jelas menjadi orang yang menghadirkan nilai kerajaan Allah di antara sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik atas firman-Mu yang senantiasa menyentuh pergumulan hidup kami, agar nilai persaudaraan kami yang tergerus bisa dibangun kembali dengan cinta kasih. Kami berdamai, saling memberi, saling menerima, saling mengasihi, sebagai pertanda bahwa kami adalah anak Allah yang telah mengerti, memahami, dan menerima cinta kasih Allah lewat Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.